take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez memuji permintaan maaf Pecco Bagnaia kepada saudaranya, Alex, setelah tuduhan orang Italia itu di Aragon, dan mencoba mengurangi tekanan yang mungkin ditimbulkan dengan pandangan ke masa depan. Dia yang menghina di jaringan adalah orang pertama yang menghubungi Anda. Minta foto. Dengan hampir tidak ada waktu untuk pulih dari kesibukan untuk menang lagi 1043 hari setelah terakhir kali, Marc Marquez muncul di Misano dengan membawa folder berisi berbagai topik di mana dia diminta untuk memberikan pendapatnya. Selain ditanya apakah kemenangan di Motorland akan berdampak pada caranya menghadapi sepertiga terakhir kejuaraan, pembalap Gresini itu juga diminta memberikan pendapatnya tentang konflik antara saudaranya, Alex Marquez, dan pembalap Ducati Corse, Pecco Bagnaia, setelah bentrokan dan pertikaian dialektis yang mereka alami di Aragon. Marquez, yang musim depan akan berbagi bengkel resmi tim Ducati dengan sang juara saat ini, merayakan sikap Bagnaia, yang secara terbuka meminta maaf karena telah menyindir bahwa Alex sengaja membuang pembalap asli Turin itu. Permintaan maaf Pecco diperlukan. Saya menemukan diri saya dalam situasi ini, setelah kehilangan banyak poin. Dan berbicara kepada media dengan segera tidaklah mudah karena Anda sedang marah, komentar Marquez. Lebih dari terpengaruh, Alex sangat marah. Dituduh menembak seorang pengemudi adalah sesuatu yang tidak Anda terima. Dia tidak pernah menjadi pengemudi yang bermasalah, yang terjadi adalah orang-orang melihat nama keluarga Marquez dan mencampur adukannya. Biarkan mereka menuduhnya karena aturan 3 itu, rasanya tidak adil bagi saya, keluh Marquez, yang merelatifkan permusuhan yang diterima melalui jejaring sosial. Dia yang menghina adalah orang pertama yang kemudian meminta foto Anda. Mengenai bagaimana dia akan menghadapi akhir pekan ini, setelah yang terakhir, pemain Spanyol itu yakin akan sangat sulit baginya, tidak mungkin, katanya, untuk meniru level yang ditunjukkan di Alcanis. Di sana, pebalap dari Cervera, Lleida, mendominasi semua sesi tes yang dia ikuti. Sementara itu, Pecco Bagnaia menjadi bintang hari Kamis di Misano. Juara dunia saat ini tiba di salah satu sirkuit rumahnya dan siap untuk meminta maaf kepada Alex Marquez, setelah membiarkan pembalap Spanyol itu sengaja melemparkannya 7 hari lalu dalam balapan panjang di Motorland Aragon. Setelah itu, pernyataan niat lengkap dan sarung tangannya juga diambil oleh 73, mengakui beberapa kesalahan. Pria Italia itu muncul pada konferensi pers pertama akhir pekan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di Spanyol dan bagaimana dia sampai pada titik ini. Grand Prix San Marino, dengan tujuan mengurangi selisih 23 poin yang kini memisahkannya dari Jorge Martin. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Alex atas kata-kata tidak pantas yang saya ucapkan dalam wawancara pasca balapan. Bagnaia memulai dengan mengulangi pidato pertamanya di konferensi tersebut. Saya sangat marah pada saat itu, dan melihat telemetri bahkan memperburuk keadaan, dari sudut pandang saya. Bagaimanapun, saya bertindak terlalu jauh. Pernyataan saya terlalu kuat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dia melempar saya sengaja. Pertahanannya agak agresif, itu normal ketika Anda berjuang untuk podium. Saya masih berpikiran sama tentang aksinya, saya punya perspektif saya sendiri tentang apa yang terjadi, tapi saya berlebihan. Anda tidak bermaksud demikian. Dia datang ke kantor untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Kami adalah dua pilot dan kami memiliki dua perspektif yang berbeda, semuanya terhormat. Mengenai kapan dia menyadari bahwa dia harus meminta maaf kepada Cervera, Pecco menyatakan bahwa pada hari yang sama dia mulai menyesalinya. Pada hari Minggu sore yang sama di Aragon, ketika saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu marah, dan saya merenungkan apa dia baru saja berkata, aku sadar itu normal. Alex tidak melakukannya dengan sengaja.
Manir pembalap terkenal di paddock MotoGP biasanya menganalisis balapan kejuaraan beberapa hari kemudian, seperti halnya Motorland Aragon. Carlo Pernat telah melewati pabrik demi pabrik, meskipun memulai dengan pembalap terdepan di kejuaraan dan yang terpenting menyebutkan kemenangan Marc Marquez pada hari Minggu. Hari yang luar biasa bagi Marquez. Seseorang sedang memainkan olahraga yang berbeda. Itu sebagian besar merupakan sirkuit sayap kiri, tetapi ada jurang pemisah antara dia dan semua pembalap lainnya. Sepertinya itu berasal dari Mars. Pernat memulai. Dengan kemenangan ini dia kembali bertarung memperebutkan gelar. Ada 4 yang tersisa untuk bersaing, Martin, Bagnaia, Marquez dan Bastianini. Ini merupakan kejuaraan yang hebat sejauh ini, namun keunggulan Marquez sungguh luar biasa. Meski dengan kesalahan kecil ia memperoleh 2 detik dalam 1 lap, levelnya memalukan bagi pembalap lain, ujarnya. Di sisi lain, ia menganalisis pebalap resmi Ducati, Bagnaia mengalami nasib buruk, dia bisa saja memperebutkan posisi ketiga di podium. Tapi kejatuhannya bersama Alex Marquez berbahaya. Itu mungkin kecelakaan balap, tapi itu akan menimbulkan banyak pembicaraan. Kemenangan bagi keluarga Marquez. Sebuah lelucon. Martin menjadi yang paling cerdas sejauh ini, dia menetap di posisi kedua, dia tidak memaksakan diri, tetapi melawan Marquez dia tidak bisa berbuat banyak akhir pekan ini. Dia memenangkan poin berharga dan angka 0 Bagnaia akan sangat membebani, lanjut Carlo Pernat. Bastianini sayangnya start dari baris kelima dan finish kelima, dia berusaha semaksimal mungkin, bila performa pembalapnya. Dia perlu lolos dengan lebih baik, tapi di Misano segalanya bisa kembali ke jalurnya. Dengan hanya beberapa tikungan tersisa, Marquez harus berjuang lebih keras karena cedera terus-menerus di lengan kanannya. Kabar baik rupanya datang dari brand asal Austria tersebut. Aragon adalah kelahiran kembali KTM, Acosta tampaknya telah mendapatkan kembali kendali atas motornya. Dia telah kembali ke pengaturan yang dia miliki di masa lalu dan dengan bantuan Pedrosa dia tampil lebih kuat. Sementara itu, setibanya di Misano, Miguel Oliveira menganalisis ketidakkonsistenan pabrik Italia. Apa yang terjadi di Aragon sangat membuat frustrasi. Yamaha telah mengumumkan Oliveira sebagai pebalap pramak baru mulai tahun 2025. Pembalap asal Portugal itu akan meninggalkan Trackhouse Aprilia untuk bergabung dengan tim satelit baru merek Jepang tersebut, bersama dengan Jack Miller, yang jika belum ada konfirmasi, juga akan meninggalkan KTM untuk menyelesaikan grid tahun depan. Di Misano, tim 88 berharap, setidaknya, mengulangi hasil musim lalu, peringkat 6 sedih. Di atas kertas, kami bisa sekompetitif tahun lalu. Kolaborator motosan kami, Manuel Pecino, telah mengumpulkan pernyataannya dari sirkuit Misano. Akhir pekan di Aragon dan ekspektasi di Misano, kami menjalani akhir pekan yang sangat kompetitif minggu lalu. Kami menderita pada hari Jumat, namun kami menemukan cara untuk melakukan serangan waktu yang baik pada hari Sabtu, balapannya bagus. Dengan motor ini, di atas kertas, kami akan mampu bersaing seperti tahun lalu di tikungan cepat. Kita lihat saja apa yang terjadi. Permasalahan resmi Aprilia di Motorland, kami mengalami hal yang sama, cengkeraman, ban baru. Kami memiliki pengaturan yang kurang lebih sama, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengerti persis alasannya. Itu membuat frustrasi. Pada hari Jumat, meskipun kami menghadapi beberapa masalah, hal itu menjanjikan banyak hal. Kami tidak bisa berpindah dari itu ke grid belakang. Ada sesuatu yang perlu kita pahami. Perbedaan antara cara mengemudinya dan orang lain, saya pikir dia hanya mengemudi dengan cara yang berbeda dari mereka. Tidak ada apapun pada sepeda atau pengaturan yang tidak pada tempatnya di area tertentu. Saya beradaptasi sebaik mungkin. Nadia Padovani dan Michele Passini dari Gresini merefleksikan kemenangan Marc Marquez di Aragon dan menyoroti signifikansi khususnya. Usai kemenangan dominan Marc Marquez pada balapan MotoGP Aragon 2024, tak hanya juara dunia 8 kali itu yang tak terhentikan, tapi juga tim Gresini. Meski bukan kemenangan pertama bagi tim yang dipimpin oleh bos tim Nadia Padovani, namun kemenangan tersebut tentu menjadi yang paling emosional. Perasaan yang luar biasa, jelas Padovani. Emosi dan kebanggaan terkait dengan kemenangan pertama Marquez berseragam Gresini. Pembalap Spanyol itu berada di kelasnya sendiri di Aragon.
Dia memimpin setiap sesi latihan, meraih posisi terdepan, memenangkan sprint dan akhirnya mengakhiri akhir pekan yang sempurna dengan kemenangannya di Grand Prix. Padovani tampak terkesan, akhir pekan ini sempurna bagi Marc. Pasalnya pebalap Spanyol itu memenangi balapan untuk pertama kalinya dalam 1043 hari. Dia mengatasi cedera serius dan krisis di Honda untuk membuka babak baru bersama Gresini Ducati dan kembali menuju kesuksesan. Marc tentu saja sangat menginginkan kemenangan ini. Dia telah berusaha keras untuk mencapainya sejak lama dan selalu dekat, namun tidak berhasil, kata bos tim. Fakta bahwa kami berhasil tentu memicu sesuatu dalam dirinya juga.